Selamat datang di channel Kiki Dazai. Yang dimana di sini kita akan membahas dan menceritakan sisi lain dari berbagai anime yang kalian sukai. Baik, kali ini kita akan bahas tentang sisi lain dari anime Naruto. Yaitu kira-kira siapa aja sih ninja yang pernah mengalahkan Biju di anime Naruto dan Boruto. Dan menurut kalian siapa aja? Tapi sebelum mulai pembahasan, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel ini, demi kemajuan channel ini pastinya. Biju merupakan 9 monster berekor dalam karya yang ditulis Masashi Kishimoto. Selain dalam Naruto, Biju juga eksis dalam legenda Jepang. Mereka juga memiliki cakra dalam jumlah yang sangat besar. Umumnya mereka diceritakan adalah makhluk setengah dewa. Dalam serial Naruto sendiri, mereka juga mendapatkan jiwa dari Hagoromo Otsutsuki, dan berubah menjadi monster. Nah, dalam serial Naruto sosok Biju memang ditakuti oleh banyak orang, dan hanya sedikit orang yang berani untuk melawannya, bahkan saat sudah tersegel di dalam tubuh manusia, yang disebut Jinchuriki pun ikut ditakuti. Dan hanya beberapa orang yang berani menghadapinya. Tapi setelah beberapa Kage pertama lainnya dari beberapa desa meninggal, dunia pun menjadi kacau. Dan muncullah peperangan antar shinobi. Dan Biju pun diperalat, dan dipergunakan menjadi senjata dalam peperangan. Yap, makanya untuk kali ini kita bahas siapa saja sih ninja yang pernah mengalahkan monster Biju di serial Naruto dan Boruto. Dan ini dia deretan shinobi yang pernah mengalahkan Biju. Yang pertama adalah Hashirama Senju. Pria yang satu ini merupakan Hokage pertama di desa Konoha. Sekaligus orang yang mempunyai julukan sebagai Dewa Shinobi. Nah, pada saat awal sistem desa ninja terbentuk, ia pernah melakukan sesuatu yang luar biasa loh. Hashirama pernah memburu semua Biju sendirian, dan dia bertarung untuk menangkap semua Biju, sampai akhirnya dia membagikannya ke desa ninja yang lain. Termasuk Kurama yang diberikan ke Konoha. Yang disegel ke tubuh istrinya sendiri, yaitu Uzumaki Mito. Dan menurutnya itu bertujuan sebagai tanda, bentuk perdamaian dunia tercipta, dan dunia menjadi seimbang, dan menjadi damai. Dan itu juga jadi awal mula adanya Jinchuriki. Dan sudah jelas itu luar biasa kan, padahal memburu satu Biju saja merupakan hal yang sangat sulit, apalagi dia bisa menangkap 9 Biju sekaligus. Selanjutnya adalah Madara Uchiha. Pria yang satu ini merupakan mantan pemimpin klan Uchiha, dan orang yang sanggup mengimbangi kekuatan Hashirama. Sebagai rival Hashirama, tentunya kekuatannya yang ia miliki juga tak kalah besarnya loh. Nah, setelah dia memutuskan pergi dari desa Konoha karena alasan perbedaan impian antara dia dan Hashirama, ia pernah memburu dan melawan Kyuubi. Untuk membalas perbuatan dari Hashirama. Dan menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang Konoha. Dan gak hanya itu aja. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, Kabuto menggunakan jutsu reanimasi dan membangkitkannya. Dia sendirian mengalahkan 5 Kage, dan pada saat itu membawa kerugian besar bagi kekuatan shinobi sekutu. Dan juga telah mengalahkan semua Biju. Kemudian, ia dihidupkan kembali menggunakan jutsu kelahiran kembali Rinne, dengan bantuan Obito, dan Zetsu hitam ke bentuk primanya. Sampai pada akhirnya dia menjadi Jinchuriki ekor 10, dan mendapatkan Rinne Sharingan.
Kemudian yang ketiga, ada Minato Namikaze. Karakter yang satu ini merupakan ninja paling hebat yang berasal dari desa Konoha. Selain itu, ia juga merupakan ayah dari Naruto dan juga menjabat sebagai Hokage keempat. Naruto! Nah, buat kalian yang lupa, Minato ini pernah memindahkan biju dama milik Kurama loh. Selain itu, saat Minato menyegel Kurama, dia tidak melakukannya sendiri, tapi mendapatkan bantuan dari istrinya, yaitu Kushina. Saat Kyuubi sedang mengamuk di tengah desa Konoha. Demi menyelamatkan seluruh kota dari amukan Kyuubi pada saat itu. Mereka melawan dan menangkap Kurama. Saat dalam keadaan mendesak, mereka berdua menggunakan jutsu Shikifujin untuk menyegel Kyuubi. Pada akhirnya mereka berdua berhasil menyegel Kyuubi, kemudian memasukkannya dalam tubuh Minato sendiri dan juga tubuh Naruto. Dengan mengorbankan nyawa mereka berdua demi menyegel Kyuubi dan menyelamatkan Naruto, dan itu bertujuan agar nantinya Naruto bisa menjadi penolong banyak orang, dan bisa menjadi orang yang mendamaikan dunia. Berikutnya datang dari Deidara. Karakter yang satu ini merupakan ninja buronan yang berasal dari desa Iwagakure. Selain itu ia juga merupakan bagian dari anggota Akatsuki, yang mempunyai kemampuan teknik utamanya ledakan, dengan menggunakan tanah liat. Meskipun pria yang satu ini pada dasarnya mempunyai sifat yang lucu, tapi di balik itu, dia sangat kuat loh. Pada suatu hari Tobi dan Deidara tengah mengincar Isobu. Dan mereka bergegas ke tempat persembunyian Isobu, dan saat sampai, Deidara melemparkan serangannya tepat di tempat persembunyian Isobu. Dan tentu itu membuat Isobu terpancing, dan membuatnya keluar dari tempat persembunyian. Tak butuh waktu lama bagi Deidara untuk mengalahkan Isobu. Deidara pun berhasil mengalahkan dan menangkap Isobu, dan membawanya bersama Tobi. Kemudian ada Sasuke Uchiha. Karakter yang satu ini memang merupakan rival abadi dari Naruto. Sekaligus salah satu ninja yang pernah mendapatkan kekuatan Hagoromo. Sasuke sendiri memang pernah melakukan hal yang serupa dengan klan Uchiha lainnya, yaitu Madara Law. Saat kejadian pada Perang Dunia Keempat, tepat setelah menyegel Kaguya, Sasuke langsung menangkap ke-9 biju sendirian. Kemudian ia mengurung para biju ke Chibaku Tensei dan dia berusaha untuk menyerap cakra mereka. Hal ini dia lakukan bukan tanpa alasan, pasalnya dia berupaya supaya kekuatannya bisa setara dengan Naruto, saat pertarungan terakhir. Dan memang, ini dilakukannya bukan tanpa alasan, Sasuke melakukan itu supaya bisa melakukan pertarungan hingga akhir, dan menyamakan kekuatannya dengan Naruto. Pertarungan ini tak terhindarkan, Sasuke yang berniat merevolusi dunia shinobi dengan caranya sendiri, dan berniat menumpas kelima Kage dan menjadi Hokage. Naruto yang tak mau Sasuke salah memilih jalan lagi, coba menghentikan niat Sasuke tersebut, dan coba mengalahkan Sasuke. Dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan Naruto dengan catatan Sasuke mengaku kalah dari Naruto. Selanjutnya adalah Kakuzu dan Hidan. Kedua karakter ini merupakan ninja berbahaya dan juga bagian dari kelompok Akatsuki. Jadi Kakuzu dan Hidan sempat mendapatkan tugas untuk memburu para biju juga. Nah biju yang mereka incar dan hadapi adalah Mata Tabi. Pada awalnya sih Kakuzu dan Hidan tidak bertarung langsung dengan bijunya. Melainkan dengan Jinchurikinya yaitu Niyugito dari desa Kumogakure, namun malah Niyugito lah, yang ingin menantang balik Kakuzu dan Hidan. Namun dalam tengah-tengah pertarungan, Mata Tabi muncul, dan menyulitkan Kakuzu dan Hidan, dan terjadilah pertempuran yang sengit.
Sampai pada akhirnya, Niyuhito dan Matatabi dapat dikalahkan oleh Kakuzu dan Hidan. Yang terakhir ialah Momoshiki Otsutsuki dari serial Boruto. Pertarungan ini bermula saat Killer Bee berusaha menahan pergerakan dari kelompok Otsutsuki. Pada saat itu Killer Bee dan Hachibi bertarung melawan Momoshiki Otsutsuki, di mana Killer Bee pada saat itu kesusahan mengalahkan Momoshiki, yang terlihat jauh perbedaan kekuatan mereka. Killer Bee pun berusaha keras melawannya dengan kekuatan penuhnya, sampai akhirnya Killer Bee dan Hachibi pun tumbang. Dan di akhir pertempuran, diperlihatkan Momoshiki Otsutsuki menyerap cakra Killer Bee dan Hachibi, dan membuat Momoshiki menang pada pertempuran ini. Memang, sebagai seorang Otsutsuki yang bahkan dikatakan lebih kuat dari Kaguya, wajar saja dia bisa mengalahkan Biju. Yap, itu dia tadi pembahasan mengenai 7 ninja yang pernah mengalahkan Biju di Naruto. Nah, setelah menonton ini, kira-kira nih karakter mana yang menurut kalian paling kuat? Terus kalau ada karakter yang terlewatkan jangan lupa untuk komen ya. Bye. Arigato だってばよ。